Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi teman-teman. Ngelanjut dari video kemarin yang saya buat, dimana saya bilang untuk next videonya saya akan ngebahas dan mencari informasi tentang developer yang sudah menggunakan sistem syariah. Tapi sebelum saya ngebahas atau memberikan informasi tentang developer yang sudah menggunakan sistem syariah, kemarin setelah saya upload video ada yang bertanya seperti ini pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini saya lebih banyak mencari informasi lagi tentang KPR syariah. Tapi yang harus saya garis bawahi di sini, saya bicara di video ini bukan sebagai pakar KPR syariah, tetapi yang saya bicarakan di video ini adalah informasi yang saya dapat dari pengalaman saya sendiri. Di sistem KPR syariah sendiri memang mereka mempunyai 3 akad. Yang pertama itu murabahah. Murabahah itu artinya akad jual beli. Yang kedua itu akad musyarakah, akad perjanjian kepemilikan bertahap. Dan yang ketiga itu ijarah. Ijarah itu akadnya akad sewa beli. Nah, dari pertanyaan teman kita ini, sepertinya pertanyaan ini masuk dalam akad ijarah, akad sewa beli. Namun di video sebelumnya saya tidak menyebutkan karena memang saya belum mendapat informasi dari developer yang menggunakan sistem akad ijarah. Oke, tadi 3 akad yang ada di sistem KPR syariah. Saya hanya coba memberikan informasi saja agar bisa menjawab pertanyaan teman kita tadi. Namun di video ini saya coba meneruskan video saya yang sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya bilang untuk next video memberikan informasi tentang developer yang sudah menggunakan sistem syariah. Namun ketika saya bicara dengan mereka ingin mereviewnya dan dimasukkannya ke dalam YouTube, mereka tidak berkenan. Jadi akhirnya saya berpikir untuk mencari informasi pada developer tersebut, bagaimana kita mengambil KPR syariah agar tidak tertipu oleh developer yang tidak bertanggung jawab. Mereka memberikan informasi ada 4 cara agar kita tidak tertipu oleh developer yang tidak bertanggung jawab dalam pengambilan KPR syariah. Yang pertama itu kita harus mengecek apakah developer itu dalam pembangunannya sudah menguasai tanah tersebut. Yang kedua, kita harus mengecek harga, apakah harga yang diberikan itu relevan dengan tanah yang ditawarkan oleh developer. Yang ketiga adalah yang harus kita cek adalah masalah perizinan, apakah tanah yang nantinya akan dibangun perumahan itu sudah memiliki sertifikat dan IMB. Yang keempat, caranya agar kita tidak tertipu oleh developer yang tidak bertanggung jawab, kita harus cek apakah developer tersebut sudah masuk ke dalam asosiasi. Karena nantinya kalau kita ditipu oleh developer tersebut, kita bisa lapor ke asosiasi tersebut dan nantinya kita akan dibantu untuk nge-push developer tersebut agar bisa bertanggung jawab terhadap nasabah-nasabahnya. Oke, jadi mungkin 4 cara itu yang coba harus kita lakukan ketika kita mengambil KPR secara syariah, terutama kepada developer yang berdiri sendiri yang tidak melibatkan bank dalam pembangunannya.
Oke, mungkin untuk video kali ini saya hanya berbagi informasi 4 cara agar kita tidak tertipu oleh developer yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.